warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi mengenai kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Zahrani. Saya Aprila Hilminis Mara. Saya Dede Hanifah. Saya Dava Fani. Nama saya Sofia Amelia Putri. Saya akan menjelaskan deskripsi mengenai kerangka konseptual ASP. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kerangka konseptual ASP ini mencakup pelaporan keuangan yang meliputi perencanaan, pengadaan barang dan jasa, penganggaran, realisasi anggaran, pelaporan, dan juga pertanggungjawaban. Adapun ruang lingkup ini mencakup pemerintah pusat dan daerah, partai politik, LSM, yayasan, dan tempat ibadah yang seluruhnya menjalankan proses keuangan sesuai skala dan fungsinya masing-masing. Secara konseptual, ruang lingkup ini terdiri atas 6 elemen utama. Yang pertama, ada tujuan laporan keuangan. Yang kedua, ada karakteristik informasi akuntansi yang relevan dan andal. Yang ketiga, ada asumsi-asumsi dasar akuntansi. Yang keempat, ada prinsip-prinsip pengakuan dan pelaporan. Yang kelima, ada kendala-kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keenam, ada unsur-unsur laporan keuangan. Ada karakteristik kualitatif akuntansi pemerintah. Yang pertama, karakteristiknya itu terdiri dari relevansi, yang dimana informasi dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan memberikan nilai prediktif, umpan balik, dan ketepatan waktu. Yang kedua, itu ada keandalan atau reliabilitas, yang dimana informasi yang andal harus dapat diuji, netral, dan disajikan secara jujur sesuai dengan kebutuhan serta pemahaman pengguna. Yang ketiga itu ada pertimbangan biaya dan manfaat, di mana informasi disusun hanya jika manfaat yang diperoleh melebihi biaya. Penyusunannya sebagai bentuk efisiensi penyajian laporan. Yang keempat itu ada materialitas, di mana materialitas adalah batasan pengakuan informasi yang lebih signifikan. Pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Pengakuan adalah proses mencatat suatu transaksi atau kejadian ekonomi ke dalam laporan keuangan. Sedangkan pengukuran adalah proses penentuan nilai moneter dari transaksi yang diakui tersebut. Untuk melakukan pengakuan suatu pos atau transaksi dalam laporan keuangan perlu memenuhi dua kriteria utama. Yang pertama yaitu manfaat ekonomi atau potensi layanan mengalir ke atau dari entitas publik. Maksudnya yaitu transaksi tersebut membawa sumber daya atau kewajiban bagi pemerintah. Contohnya seperti penerimaan pajak, bantuan hibah, atau belanja barang dan jasa. Yang kedua yaitu nilai atau biayanya dapat diukur secara andal. Kita harus bisa menentukan nilai rupiahnya dengan dasar yang dapat dibuktikan, misalnya melalui kwitansi, kontrak, nota, atau nilai pasar. Selanjutnya ada dasar pengukuran transaksi. Pengukuran transaksi publik dapat dilakukan dengan mengakui unsur laporan keuangan dan laporan sektor publik. Dasar dari pengakuan tersebut yaitu pertama ada pencatatan biaya historis, yaitu pengukuran berdasarkan kas atau setara kas yang dibayar saat memperoleh suatu aktiva. Nilai ini juga mencerminkan nilai wajar dari imbalan yang diberikan pada saat transaksi terjadi. Selanjutnya ada pencatatan biaya saat ini. Di sini, aktiva atau kewajiban diukur dengan jumlah kas yang akan dibutuhkan jika transaksi dilakukan pada saat ini. Metode ini tidak menggunakan diskonto, jadi nilainya menggambarkan kondisi saat ini. Yang ketiga, ada nilai realisasi. Aktiva diukur berdasarkan jumlah kas yang akan diterima jika dijual secara normal. Sedangkan kewajibannya diukur dengan jumlah kas yang harus dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Nah, terakhir ada nilai sekarang atau present value. Ini dihitung dengan mendiskontokan arus kas masuk atau keluar di masa depan menjadi nilai saat ini dengan asumsi operasi berjalan normal. Faktor pengakuan dan pengukuran. Faktor yang mempengaruhi pengakuan dan pengukuran yang pertama ada probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Di sini pos diakui jika manfaatnya kemungkinan besar terjadi. Contohnya piutang. Yang kedua ada kendala pengukuran. Pos tidak diakui jika nilainya tidak dapat diukur secara andal tetapi tetap diungkap dalam catatan. Yang ketiga ada aktiva.
Diakui jika memberikan manfaat ekonomi atau jasa potensial di masa depan dan nilainya dapat diukur. Yang keempat, ada kewajiban. Diakui jika ada kewajiban saat ini yang kemungkinan besar membutuhkan pengeluaran sumber daya. Yang kelima, ada ekuitas. Disajikan dan diklasifikasi sesuai pembatasan hukum dan kondisi entitas. Yang keenam, ada pendapatan. Diakui saat terjadi kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban yang dapat diukur secara andal. Yang ketujuh, ada biaya. Diakui saat manfaat ekonominya menurun, aktiva berkurang, atau kewajiban meningkat serta dapat diukur secara andal. Kesimpulannya, kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini mengatur keuangan dari perencanaan hingga pertanggungjawaban di berbagai entitas publik, dan juga kerangka konseptual akuntansi publik ini berkarakteristik yang relevan dan juga andal, serta mempunyai prinsip pengakuan dan pengukuran transaksi berdasarkan manfaat ekonomi dan kemampuan pengukuran. Dengan karakteristik kualitatif seperti relevansi, keandalan, dan materialitas, kerangka konseptual ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang tepat dalam sektor publik. Demikianlah pemaparan dari kami mengenai kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Melalui pemaparan ini semoga dapat bermanfaat untuk kalian, dan juga terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah kalian berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.